Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Wicaksana Ramadan. Di sini saya akan melakukan review atau mengulas tentang eh, kesehatan dan keselamatan kerja di bidang listrikan. Mengapa hal ini perlu untuk dibahas menurut saya? Karena hingga hari ini listrik telah menjadi sebuah kebutuhan pokok, di mana hampir semua kegiatan atau pekerjaan manusia dibantu oleh listrik. Di Indonesia sendiri, konsumsi listrik nasional terus meningkat dari tahun ke tahun. Seperti pada grafik ini, chart ini dilihat bahwa dari tahun 2015 hingga sekarang 2020, peningkatan pemakaian listrik terus naik setiap tahunnya hingga saat ini mencapai 1142 kWh per kapita. Kemudian ada juga yang melakukan proyeksi penjualan listrik dari tahun 2018 hingga 2027 dengan seperti bisa dilihat seperti pada grafik ini ya, dari ini akan perkiraannya akan naik hingga 2027 nanti. Mungkin ini dia menggunakan semacam linear regresi atau bagaimana, saya kurang tahu. Kemudian jika melihat kondisi saat ini, jika kita cari berita kecelakaan tersetrum yang yang pernah dimasukkan ke berita, terdapat banyak sekali kecelakaan yang pernah terjadi. Seperti halnya yang telah saya temukan di sini, ada seseorang yang pada gambar ini menghindari macan tutul hingga wanita tersebut tersengat di atas pohon. Kemudian ini juga unik, seorang pria Thailand tewas tersengat listrik dari ponsel. Hal ini menurut saya maaf pada berita lain juga ada seperti pembuatan daun air di Pasuruan tewas tersengat listrik dan 4 lainnya terluka. Banyak sekali kejadian-kejadian yang melibatkan pekerja yang mengalami kecelakaan tersetrum di area kerjanya. Kemudian ini 4 pekerja tersengat listrik saat ganti kerangka atap rumah, 1 tewas. Dan ini juga waspada, ada yang memperingatkan agar waspada tersengat listrik di musim hujan, karena memang air menghantarkan listrik. Air merupakan konduktor listrik yang sangat baik. Kemudian ada ini pekerja bangunan di Kudus luka bakar tersengat listrik. Fikri tewas tersetrum listrik saat ambil layangan tersangkut di kabel. Ini sangat soalnya Fikri seorang anak-anak dan memang dia tidak terlalu mengerti tentang masalah ini. Seharusnya ada yang mengawasi dan ada tanda di situ kalau bermain layangan di situ berbahaya seharusnya. Dan banyak sekali kejadian-kejadian lainnya. Jika dilihat dari peraturan K3 yang telah dibuat, memang peraturan tersebut sudah sangat baik mengatur ancaman-ancaman untuk menghindari ancaman-ancaman yang ada di area kerja kelistrikan ya. Namun masih terdapat beberapa kekurangan di sini, seperti pada tempat umum misalnya. Seperti ini. Ada kasus seorang wanita yang hendak menyingkirkan bambu di jalan. Dia malah tersetrum dikarenakan kondisi pada saat itu telah selesai hujan. Dan ternyata di sekitar situ ada semacam sumber listrik. Jadi wanita tersebut langsung tersetrum dan langsung meninggal di tempat. Hal ini seharusnya dapat dihindari dengan petugas listrik yang mengatur instalasi listrik di daerah situ harusnya memberikan tanda bahwa di situ terdapat sumber tegangan listrik tinggi yang berbahaya, karena itu merupakan tempat umum. Dan hal tersebut belum ada di peraturan K3 yang ada hingga sekarang. Dan sama juga dengan kasus yang anak kecil tadi, Fikri, yang tersetrum karena main layangan. Seharusnya di daerah situ juga ada semacam rambu atau peringatan jika dilarang bermain layangan di daerah situ karena berbahaya. Dan orang tua atau
orang dewasa di sekitarnya harusnya mengingatkan Fikri atau anak-anak yang lainnya supaya tidak bermain layangan. Dan selain itu, pada kondisi lain seperti yang ini, seorang pria Thailand tewas tersengat listrik dari listrik ponsel. Hal ini menurut saya sangat aneh karena tegangan kerja pada ponsel hanya sebesar 5 volt. Dan 5 volt ini menurut saya sangat kecil dan tidak dapat melukai manusia. Namun ada suatu kesalahan di manufakturnya menurut saya. Biasanya kasus ini hanya terjadi pada barang-barang yang dalam tanda kutip tidak ori, chargernya bisa jadi tidak ori. Karena seharusnya normalnya charger HP itu terdapat isolasi antara dengan 220 voltnya dengan 5 voltnya. Namun pada charger yang tidak ori dengan harga yang murah, bahkan mungkin 15.000 sudah dapat charger, hal itu sangat diragukan sehingga sangat tidak disarankan untuk menggunakan charger tersebut. Seharusnya pemerintah juga melakukan pengecekan quality control terhadap produk-produk yang beredar di masyarakat demi menghindari kejadian seperti ini. Dan jika dilihat berita-berita lain, masih banyak pekerja yang menjadi korban kecelakaan tersetrum meskipun pekerja-pekerja tersebut sudah terbilang ahli, karena memang pada kenyataannya banyak hingga sekarang pekerja yang meremehkan ancaman-ancaman yang terdapat pada lapangan, seperti halnya meremehkan tidak menggunakan alat pelindung diri dengan benar, sehingga terjadilah kecelakaan tersebut. Selain itu, pada masyarakat juga seharusnya diadakan sosialisasi untuk masyarakat yang kurang mengerti mengenai ilmu tentang kelistrikan. Begitu kesimpulannya, mungkin peraturan K3 yang sudah ada di Indonesia ini sudah sangat baik, namun sosialisasinya terhadap masyarakat yang bukan pekerja dalam hal ini seharusnya juga dilakukan juga, karena terdapat ancaman-ancaman tersebut tidak hanya berada di area pekerjaan, namun juga ada di tempat umum terkadang, seperti tadi sumber listrik tegangan tinggi yang mengakibatkan wanita tersetrum hingga meninggal. Jadi begitu ulasan dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.